Shalom saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kembali bersama kami dalam renungan harian Kristen yang akan boleh memberkati kita. Renungan ini akan menguatkan kita jika kita percaya dan kita merenungkannya siang dan malam. Sebelum kita melanjutkan renungan ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala kasih, kebaikan, kemurahan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, Kau melihat anak-anak-Mu yang sedang rindu untuk kebenaran firman Tuhan yang akan memberkati hidup kami, di mana kami akan belajar bahwa Tuhan mendengar, bahwa Tuhan akan melepaskan kami dari segala kesesakan hidup kami, bahwa Tuhan akan menolong kami. Dan lewat renungan ini Tuhan Yesus, kami akan semakin bersandar kepadamu, bergantung kepadamu, dan tidak mengandalkan pemikiran kekuatan kami sendiri. Berikan kami hikmat, kebijaksanaan, akal budi. Jadikan kami menjadi tempat, menjadi bejana yang siap untuk diisi kebenaran firman Tuhan. Kami siap menikmatinya, kami siap diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya saat ini keadaan kita sehat, penuh sukacita. Mari kita ambil Alkitab kita. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan dalam Mazmur 33 ayat 16. Demikian kebenaran firman Tuhan. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kita baca kembali. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menjadi seorang pemimpin berarti memiliki kekuasaan. Seorang presiden memegang kekuasaan atas negara yang dipimpinnya saudara. Bahkan juga seorang raja berkuasa penuh atas rakyat dan kerajaannya. Namun harus kita akui bahwa besar kuasa seorang tidak bisa menjamin bahwa ia akan aman 100% saudara. Oleh sebab itu, berbagai upaya dilakukan oleh presiden, pemimpin, raja. Untuk apa? Pengamanan, menjaga, melindungi saudara. Contohnya ada pasukan pengawal yang bersenjata lengkap. Ada bodyguard yang selalu menyertai kemanapun pergi seorang pemimpin tadi saudara. Dengan tujuan apa? Agar pemimpin itu tetap terlindungi dari bahaya yang sewaktu-waktu dapat mengancamnya saudara, membahayakan dirinya saudara. Meskipun demikian, masih banyak terjadi seorang presiden, raja, bos perusahaan, atau juga seorang panglima perang yang tewas terbunuh oleh musuh saudara. Ini juga suatu peringatan bagi orang-orang kaya yang hidupnya selalu bergantung mengandalkan uang, kekayaannya, kekuasaannya saudara, jabatannya saudara. Rumah mewah dilengkapi dengan sistem penjagaan yang ketat, pagar tinggi, satpam, bodyguard, anjing yang berkeliaran di sana saudara, sekeliling rumahnya menjaga rumahnya saudara. Tetapi jika maut akan merenggut nyawanya, tak kurang jalan saudara, tak kurang waktu saudara. Dapat disimpulkan bahwa kekuatan, kekayaan, kekuasaan, keperkasaan seseorang tidak dapat menjamin keselamatan jiwanya saudara. Seperti dikatakan dalam ayat 17, kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan. Sekalipun besar, ketangkasan tidak dapat memberi keluputan saudara. Tenaga sekuat apapun, senjata secanggih apapun saudara yang kita miliki, yang saudara miliki, jika tidak mempunyai hati yang takut akan Tuhan, semua menjadi sia-sia. Jadi di sini saudara terkasih sama Tuhan Yesus, lewat renungan ini, takutlah akan Tuhan. Takutlah akan Tuhan, syarat yang mutlak untuk memperoleh keselamatan. Terutama itu menjadi keselamatan jiwa kita dalam kehidupan yang kekal.
bukan kehidupan yang sementara di tengah-tengah dunia ini, saudara. Ada umur, ada jangkanya, ada waktunya, saudara, yang terbatas. Dalam ayat 18-19 berkata, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan, saudara. Tuhanlah yang senantiasa menjadi penolong bagi kita, menjadi perisai bagi kita, bagi orang-orang yang takut akan Tuhan, yang takut kepada-Nya, yang tunduk kepada-Nya, saudara. Tuhan selalu punya cara yang hebat, yang ajaib, yang tak terpikirkan, yang tak masuk akal, saudara. Itulah yang disediakannya. Kita boleh baca dalam 1 Korintus 2:9, saudara. Tuhan mendengar seruanmu ketika kau berdoa, saudara, dari tempat tidurmu, di pekerjaanmu, di kendaraanmu, saudara. Dari manapun itu, Tuhan mendengar. Dan Tuhan akan segera melepaskan engkau jika engkau percaya dan terus bergumul, terus haus, terus rindu, terus mengundang Tuhan. Jangan mengandalkan pemikiran sendiri, kekuatan sendiri, kekuasaan, jabatan. Andalkan Tuhan, undang Tuhan, saudara, dalam perjalanan kehidupanmu. Maka Tuhan akan melepaskan engkau. Tuhan dengar, Tuhan lepaskan engkau dari segala kesesakanmu, dari sakit penyakitmu, dari pergumulanmu, saudara, dari kesukaran-kesukaran yang datang dalam hidupmu. Katakan ya, Tuhan mendengar. Katakan ya, Tuhan akan melepaskan. Katakan, Tuhan mendengar, melepaskanku dari segala kesesakanku. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman Tuhan renungan saat hari ini, di mana Tuhan mendengar dan akan melepaskan kami dari segala kesesakan kami. Ajar kami untuk mengerti itu. Ajar kami untuk tetap percaya akan hal itu. Lewat renungan ini kami sadar, dan kami akan bersandar penuh kepadamu, bergantung penuh kepadamu, bergaul arif dengan Tuhan, dan tidak mengandalkan pemikiran kami, tidak mengandalkan kekuasaan kami, apa yang ada pada kami, tapi mengandalkan Tuhan, mengundang Tuhan senantiasa untuk boleh berjalan bersama-sama dengan kami. Maka kami mampu untuk boleh berjalan dan mengatasi semuanya. Maka kami dilepaskan dari segala kesesakan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam segala aktivitas pekerjaan tangan saudara-saudara kami, berkati mereka, lawat mereka, jagai mereka. Ampuni dosa, kekurangan, kelemahan kami, ketidakmampuan kami, agar kami layak menerima setiap berkat-berkat Tuhan, rancangan janji Allah yang telah Kau sediakan bagi orang-orang percaya yang rindu sentiasa kepadamu. Maka terpuji nama Tuhan, kekal abadi sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Salam saudara terkasih, Tuhan Yesus memberkati.